Kita tidak mempermasalahkan aspek materialnya, ya. Aspek material itu ya pasal-pasal, ya. Jadi yang kami permasalahkan aspek formilnya, ya. Nah, jadi SPDP yang tidak sampai dan lain sebagainya. Nah, kalau aspek formilnya ini kemudian tidak sampai atau tidak jelas, maka kemudian berpengaruh kepada prosedur penetapan sebagai tersangka. Jadi banyak jalan menuju Roma, kira-kira begitu ya. Jadi kami menguji satu-satu, soal berhasil atau tidak itu soal lain. Tetapi intinya kita menguji satu-satu, apakah hukum dijalankan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya. Silakan Ustaz. Siapa lagi? Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bang Eva dan Bang Yaya poin-poin Yasena. Bang Yasena bahwa pra peradilan kita hari ini sebenarnya ada 3 poin ya Bang ya. Pencekalan, tadi pencekalan sudah disampaikan oleh Bang Yaya, Bang Era. Kemudian masalah sprindik tadi sudah disampaikan oleh Bang Yasena. Dan yang ketiga sebenarnya ada pemberitahuan penerapan pasal yang baru oleh penyidik. Itu tentang apa? Adalah pemberitahuan bahwa ada 2 pasal KUHP lama dan KUHP baru. Artinya di sini ada dua rezim yang berbeda, yaitu KUHP baru dan KUHP lama. Itu dinyatakan dia akan melakukan perubahan penerapan pasal terhadap pasal-pasal yang dikenakan kepada Pak Roy. Tapi kalau nggak salah tanggal 30 Maret itu ya. 30 Maret. Tapi setelah tanggal 30 Maret sampai dengan pemberitahuan kepada JPU ya, artinya penuntut umum, kita tidak pernah disampaikan. Itu seharusnya kita disampaikan juga dari penyidik kepada pemohon. Nah, inilah yang kita masuk salah satu poin dari 3 tadi, pencekalan dan surat sprindik ya, 2 sprindik yang tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada terlapor. Dalam hal ini ada putusan MK tadi sudah disampaikan, pasal putusan MK 130 harus wajib disampaikan kepada terlapor. Gitu. Kalau tidak penetapan tersangkanya tidak batal. Itu mungkin poin-poinnya Bang ya. Lagi? Ayah dulu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk yang sekian kali, terima kasih kita mewakili dari tim lawyer atas kehadiran, kebersamaan yang hari ini sudah dihadiri oleh para pers ya, terus para YouTuber. Terima kasih terus membersamai kita, dan mungkin intinya adalah dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bung RH tentang petitum tadi, itu memang hal-hal yang memang kita sampaikan, dan kita berharap dari petitum itu dikabulkan oleh majelis ya. Jadi harapan kita semua adalah apa yang kita perjuangkan hari ini, dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya hari ini insya Allah mudah-mudahan diterima oleh majelis, bukan oleh majelis, tapi oleh hakim tunggal hari ini. Terima kasih untuk sekiannya Pak Roy mungkin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terbukti sama sudah ya dari kasus utamanya yang kemudian itu nanti akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena memang aturan dalam hukum yang baru semua proses yang ada pemerintah itu harus dipenuhi sampai kemudian pidananya bisa. Jadi itulah aturan hukum yang itu yang saya. Lalu Mas, kenapa dari hari ini sendiri tidak bersama dengan dokter? Nah, dokter Tima Ya, itu tuh kelompoknya tuh. Iya, sama-sama lagi ya banyak 20%. Terus sanksi konvensional. Kayak tadi. Tetapi kalau kita lihat
Kita tidak mempermasalahkan aspek materialnya, ya. Aspek material itu ya pasal-pasal, ya. Jadi yang kami permasalahkan aspek formilnya, ya. Nah, jadi SPDP yang tidak sampai dan lain sebagainya. Nah, kalau aspek formilnya ini kemudian tidak sampai atau tidak jelas, maka kemudian terpengaruh kepada prosedur penetapan sebagai tersangka. Jadi banyak jalan menuju Roma, kira-kira begitu ya. Jadi kami menguji satu-satu, soal berhasil atau tidak itu soal lain. Tetapi intinya kita menguji satu-satu, apakah hukum dijalankan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya. Silakan Ustaz. Siapa lagi? Ya. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bang Erha dan Bang Yaya poin-poin Yasena. Bang Yasena bahwa pra peradilan kita hari ini sebenarnya ada 3 poin ya Bang ya. Pencekalan, tadi pencekalan sudah disampaikan oleh Bang Yaya, Bang Era. Kemudian masalah sprindik tadi sudah disampaikan oleh Bang Yasena. Dan yang ketiga sebenarnya ada pemberitahuan penerapan pasal yang baru oleh penyidik. SPDP. Itu tentang apa? Adalah pemberitahuan bahwa ada 2 pasal KUHP lama dan KUHP baru. Artinya di sini ada dua rezim yang berbeda, yaitu KUHP baru dan KUHP lama. Itu dinyatakan dia akan melakukan perubahan penerapan pasal terhadap pasal-pasal yang dikenakan kepada Pak Roy. Tapi kalau nggak salah tanggal 30 Maret itu ya. Ya, 30 Maret. Tapi setelah tanggal 30 Maret sampai dengan pemberitahuan kepada JPU ya, artinya penuntut umum, kita tidak pernah disampaikan. Itu seharusnya kita disampaikan juga dari penyidik kepada pemohon. Nah, inilah yang kita masuk salah satu poin dari 3 tadi, pencekalan dan surat sprindik ya. 2 sprindik yang tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada terlapor. Dalam hal ini ada putusan MK tadi sudah disampaikan, pasal surat putusan MK 130 harus wajib disampaikan kepada terlapor. Gitu. Kalau tidak penetapan tersangkanya tidak batal. Itu mungkin poin-poinnya Bang ya. Lagi? Ayah dulu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi Masih lama. wabarakatuh. Sekali lagi untuk yang sekian kali, terima kasih kita mewakili dari tim lawyer atas kehadiran, kebersamaan yang hari ini sudah dihadiri oleh para pers ya, terus para YouTuber. Terima kasih terus membersamai kita, dan mungkin intinya adalah dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bung RH tentang petitum tadi, itu memang hal-hal yang memang kita sampaikan, dan kita berharap dari petitum itu dikabulkan oleh majelis ya. Jadi harapan kita semua adalah apa yang kita perjuangkan hari ini, dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, hari ini insya Allah mudah-mudahan diterima oleh majelis, bukan oleh majelis tapi oleh hakim tunggal hari ini. Terima kasih untuk sekiannya Pak Roy, mungkin. Oke, Saya? silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.